kita balik lagi my friends, dari mungkin beberapa bulan terakhir ya, kita ada beberapa emiten yang sering kita bahas. Dan kalau misalnya sudah kita bahas, terus nggak kita bahas lagi bukan berarti dilupakan ya, kecuali memang ada suatu hal yang sifatnya sangat negatif, kita kasih tahu mungkin ada perubahan tesis atau mungkin memang ada suatu hal yang nggak bisa dipaksakan, ya mau nggak mau tidak bisa terus kita bahas. Tapi ada beberapa emiten yang harus terkorelasi dengan berita-berita ini yang kita udah sering bahas. Yang pertama, kalau misalnya my friends ingat kita bahas saham-saham properti yang harusnya diuntungkan dari keadaan ini, dan salah satu yang memang menarik yang my friends suka trading itu salah satunya adalah saham Alam Sutra ya my friends ya, Alam Sutra Realty ya atau ASRI. Jadi saham Alam Sutra ini kita udah pernah bahas dari sisi kinerja keuangannya, memang secara top line itu turun cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi dari sisi bottom line atau dari sisi labanya itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kenapa? Waktu tesis yang kita bahas adalah kalau seandainya penjualan ini belum sepenuhnya pulih, tapi efek dari restruktur hutang yang dilakukan sama ASRI, di mana suku bunga yang biasa dibayarkan itu turun secara drastis, exposure di US dollar-nya itu menurun secara signifikan, bahkan tidak ada, ini harusnya meningkatkan potensi labanya ASRI ini sendiri dalam beberapa waktu ke depan. Nah, kalau di semester kedua ini beberapa inisiatif yang sedang mereka lakukan untuk meningkatkan penjualan ini berjalan, apalagi ekspektasinya pemangkasan suku bunga ini bisa tanda kutip membantu ya, selain faktor-faktor yang lain ya, mendorong adanya potensi orang-orang itu mau ambil kredit dan membeli rumah, harusnya ASRI akan salah satu yang diuntungkan. Karena ketika top line yang membaik, otomatis bottom line juga akan meningkat secara signifikan. Jadi ini my friends yang terutama yang suka dengan second sama third liners, ini salah satu yang bisa my friends perhatikan yang terkorelasi dengan berita potensi pemangkasan suku bunga, baik di sisi global maupun dari sisi dalam negeri. Itu yang pertama. Yang kedua ada juga Arto ya. Jadi kalau misalnya my friends lihat, nanti mungkin teknikal tanya sama Iwan aja ya, Asri, Arto nanti tanya aja. Tapi yang jelas kita mengingatkan bahwa salah satu yang akan diuntungkan adalah perusahaan-perusahaan yang memang secara cerita pertumbuhan itu bagus dan dia juga terdampak dari potensi pemangkasan suku bunga ini. Nah, Arto atau Bank Digital, kalau my friends perhatikan secara cost of fund-nya atau biaya bunganya mereka itu biasanya cenderungnya tuh lebih besar dibandingkan dengan bank-bank konvensional lain. Karena kan untuk bisa menarik minat untuk orang taruh tabungan mengendap lah ibaratnya, dia membutuhkan sweetener ya supaya orang tuh lebih mau naruhnya dalam skala yang lebih besar. Tapi ketika suku bunga acuannya turun, harusnya tanda kutip secara marginnya dia bisa mengalami peningkatan juga nih my friends. Secara selain pertumbuhan Arto yang kita sudah bahas di beberapa waktu terakhir ini, dari kreditnya, dari pihak ketiganya pertumbuhan itu double digit. Jadi agak beda dengan bank-bank konvensional yang lainnya. Jadi my friends bisa perhatikan dari sisi itu juga. Nah, berikutnya yang mungkin kemarin juga turunnya cukup signifikan, tadi saya lihat banyak yang tanya juga, itu baik SMA maupun MTEK. Mungkin saya garis bawahi si MTEK-nya ya, yang kemarin turunnya itu sangat signifikan dibandingkan penurunan-penurunan dia selama ini gitu. Dan kalau misalnya tanya, apakah MTEK sudah selesai secara chartnya, nanti mungkin biar Iwan yang jawab. Tapi kalau my friends perhatiin, kita mulai bahasnya itu memang di pertengahan Juli ya, terakhir kita bahas mengenai MTEK, awal benar-benar kita bahas secara intens lagi. Sejauh ini belum ada perubahan dari si tesisnya. Jadi kalau terjadi volatilitas seperti ini, ya sebenarnya sah-sah aja ya, dari harga 500-an jadi harga 1.400-an, terus ada penurunan yang cukup signifikan beberapa minggu terakhir ini sebenarnya tergolong wajar. Nah, justru buat my friends yang memang senang dengan emiten-emiten seperti ini, dikasih koreksi, bisa dijadikan entry point nih my friends. Kalau memang misalnya my friends suka dengan volatilitasnya saham-saham second sama third liner, saya ulangin lagi, ini agak beda ya dengan blue chips. Tapi yang jelas kalau nyari volatilitas, yang memang tesisnya masih on track, salah satunya adalah MTEK. Dan juga SMA. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, beberapa waktu terakhir ini penurunan yaitu tergolong wajar, karena naiknya sudah sangat signifikan. Justru kalau seandainya belum punya posisi menunggu kira-kira harga yang lebih baik, nah koreksi-koreksi saat ini sebenarnya memberikan opportunity yang bagus. Nah, selain itu juga, mungkin buat my friends yang ketinggalan ada beritanya, jadi memang FTSE itu punya namanya FTSE ESG Low Carbon ya. Jadi kalau misalnya my friends perhatiin, ini beritanya bisa my friends akses juga, jadi bisa dicek. Di sini disebutkan bahwa memang daya magnetnya tidak seperti MSCI untuk FTSE ini sendiri. Nah, ini untuk kategori yang ESG Low Carbon ini juga pasti nggak sebesar impact-nya seperti yang si MSCI, tapi yang jelas pasti akan mendorong inflow juga. Nah, kalau my friends perhatikan, dalam waktu dekat MTEK itu masuk
ya untuk yang FTSE Emerging ESG Low Carbon. Jadi ada 2 nih yang masuk untuk indeks ini. Itu ada Aman Mineral dan juga ada MTEK. Nah, ini efektifnya tanggal 22, rebalancingnya tanggal 19. Jadi kalau seandainya my friends perhati ini beberapa hari ini mengalami penurunan, ya bisa jadi ada arah ke sana juga gitu ya. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang secara teknis ini normal. Nah, jadi kalau tanya beberapa saham tadi seharusnya bisa mendapatkan imbas dari potensi pemangkasan suku bunga baik dari sisi global maupun dari sisi dalam negeri selain emiten-emiten blue chips yang harusnya bisa mendapatkan inflow. Itu dari saya, Yol. Saya kembalikan ke Yuli.